Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Natibono dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tidak terasa kita sudah sampai hampir di penghujung bulan Ramadan. Tidak terasa bulan Ramadan sudah ingin meninggalkan kita semua lagi. Untuk itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa mari kita junjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah bagi mereka yang memilikinya. Ketiga perilaku tersebut diantara lain adalah: yang pertama, ada orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, seperti ayat Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasulullah tentang cara mengajak umat manusia berdakwah atau dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dimaksud ialah agama Allah, yakni agama Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat ini juga Allah meminta kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh para jamaah. Dan bagi mereka yang mendebati Rasulullah yang sedang berdakwah, maka Rasulullah diminta untuk mendebatinya, tetapi dengan cara yang lembut, sopan, seperti itu. Jadi dalam agama Islam, Rasulullah SAW tidak diajarkan untuk berdakwah melalui kekerasan. Ya, kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu orang yang tidak berdusta meskipun ia bergurau. Berdusta hukumnya haram, karena perbuatan ini tidak hanya menimbulkan bahaya bagi orang lain yang diajak bicara, namun juga pada pihak yang lainnya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, berdusta diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Setiap maksud terpuji yang sebenarnya bisa dicapai tanpa unsur kedustaan. Diharamkan berdusta jika hal itu tidak dapat dicapai tanpa berdusta, hukumnya diperbolehkan. Para fuqaha menyatakan bahwa ada beberapa dusta yang dibolehkan atau tidak diharamkan, atau ada hukum-hukumnya tersendiri. Yang pertama itu jika haram, yaitu kedustaan yang tidak mengandung manfaat apapun. Jika Anda berbohong, Anda berdusta tetapi tidak memiliki manfaat sama sekali, itu hukumnya haram. Yang kedua adalah makruh, yaitu kedustaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki konflik antara seorang anak dengan ayah atau seorang suami dengan istrinya. Lalu yang ketiga, sunnah, yaitu kedustaan yang digunakan untuk menyiutkan nyali-nyali musuh agama dalam berjihad. Yang keempat, wajib, yaitu jika kebohongan untuk menyelamatkan jiwa seorang muslim atau hartanya dari upaya pembunuhan dan tindakan kejahatan. Jadi jika Anda berbohong
uh, jika Anda berbohong dalam hal seperti tadi yang saya sebutkan, seperti tindakan kejahatan atau menyangkut nyawa seorang, itu hukumnya wajib jika harus berbohong. Yang kelima ada mubah, seperti dusta yang dilakukan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu orang yang baik budi pekertinya. Sifat lainnya yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam pandangan manusia adalah akhlak terpuji. Allah berfirman dalam ayatnya, yaitu, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam Al-Qalam. Lalu ada yang kedua adalah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam surat Al-Imran. Akhlak mulia terhadap Allah adalah ridho dengan segala ketentuan syariat dan takdirnya, menerima semua itu dengan hati yang lapang dan tidak merasa sedih. Jika Allah menakdirkan sesuatu yang tidak diharapkan, kita harus ridho dan menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.